Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya kajian kita. Tidak terasa kita sudah mau bertemu dengan bulan Ramadan gitu ya. Dimana kajian kita ini juga setahun yang lalu dimulainya kalau nggak salah ya bulan Syaban ya. Bulan Ramadan Hamins berapa minggu ya? Hamins 2 minggu ya. Berarti sama mungkin sekarang kan juga Hamins 2 minggu. Seri anniversary ya, 1 tahun ya kita sudah mulai kajian ini dan tidak terasa sudah menjelang Ramadan gitu ya. Nah mungkin tema yang kemarin gitu ya terkait dengan teladan dakwah Rasulullah kita skip dulu gitu ya, karena kita mungkin takutnya besok-besok ada suatu hal apa libur gitu ya menjelang Ramadan gitu ya. Kita belajar bagaimana persiapan terhadap menyambut bulan suci Ramadan gitu kan. Terlebih-lebih lagi bagaimana kemudian kita itu nanti menyikapi ya perbedaan dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Itu selama ini mungkin menjadi pertanyaan ibu-ibu ya. Kenapa sih setiap penetapan awal Ramadan itu berbeda, penetapan akhir Ramadan juga berbeda, sehingga ketika penetapan Idul Fitri juga berbeda. Biasanya ngikut mana gitu kan ya, ngikut mana ngikut pemerintah, ngikut yang terbanyak gitu ya. Ngikut boleh saja karena itu hukum syariat ya, tetapi harus ngerti dalilnya itu bagaimana, kenapa kok ini menetapkan begitu, kenapa yang ini menetapkannya begini gitu. Nah, karena ibu-ibu sudah belajar terkait dengan hukum syara, berarti terkait dengan penetapan awal maupun akhir Ramadan, kita juga harus kita pahami bagaimana hukum syaranya, gitu ya. Memang di masyarakat itu terjadi perbedaan pendapat, karena memang dari ulama sendiri itu terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah, tinggal nanti mengikuti pendapat mana yang terkuat, mengikuti pendapat dari jumhur ulama seperti itu. Jadi sama-sama mengikuti. Kalau tahun lalu ngikutinnya saklek tanpa ilmu, sekarang harus ada perubahan gitu ya. Sama-sama ngikutin sih masih gitu ya, tetapi harus pakai ilmu begitu. Biar kalau ditanya dengan asal ngikut gitu ya, ya kalau diikuti bener. Kalau yang diikutin aneh gitu kan ya, mau jadi ikut aneh juga gitu ya. Berarti kita skip dulu untuk yang teladan dakwah Rasul ya. Kita lanjutkan pekan depan. Coba kita pahami gitu ya, bagaimana dalil-dalil terkait dengan para ulama itu dalam melakukan penetapan awal dan akhir Ramadan. Oke. Yang ibu-ibu tahu ketika menetapkan Ramadan, awal Ramadan, itu biasanya pakai metode apa? Melihat hilal. Ada lagi metode yang lain? Hah? Hisab. Ada lagi? Yang dibahas para ulama itu 2 ya. Kalau yang ada pakai
pasang surutnya air laut. Itu nggak ada gitu ya. Ada yang begitu di daerah lain, tapi itu tidak sesuai dengan syariatnya gitu ya. Karena yang dibahas oleh para ulama itu kalau tidak menggunakan ru'yah hilal atau melihat hilal, yang kedua itu menggunakan hisab atau perhitungan. Kita tulis ya. Berarti ada 2 metode. Ulama ini ya, kita itu kan belajar ya, berusaha untuk memahami apa yang tertuang dalam kitab-kitab ulama gitu kan ya. Menyimpulkan sendiri kita kan nggak bisa, orang awam. Jadi kita memahami. Ada 2 metode. Yang pertama adalah ru'yah. Ru'yah ya, bukan ru'yat. Ru'yah ya, pakai ain ya. Ru'ainah. Ru'yah hilal. Hilal itu apa artinya? Bulan sabit. Ru'yah melihat. Bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah itu beda lagi. Ruqyah, kalau ruqyah pakai K. Ruqyah itu apa? Pengobatan menggunakan bacaan doa. Ru'yah hilal. Ru'yah itu melihat, hilal itu bulan sabit. Berarti melihat bulan sabit. Melihat pakai apa kalau melihat? Mata ya, berarti melihat pakai mata telanjang, mata gitu ya. Bulan sabit. Nah, metode yang kedua yang sering dibahas ulama itu adalah metode hisab atau perhitungan. Dari sini aja udah ada 2 metode. Berarti kita akan melihat bagaimana ulama berpendapat tentang metode ini. Siapa yang berpendapat ru'yah hilal, siapa yang berpendapat hisab, itu ulamanya ada masing-masing. Nanti kita mengambil jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama. Jadi pendapat mayoritas ulama gitu. Kalau ru'yat hilal itu ya dipakai gitu ya oleh imam 4 mazhab. Nah, berarti jumhur ya. Imam Syafi'i, terus Imam Hanafi, Hambali dan Imam Maliki. Semuanya sepakat kalau menetapkan awal dan akhir Ramadan itu melalui metode ru'yah hilal. Gitu. 4 mazhab besar loh. Berarti ini pendapat jumhur ulama. Kalau hisab ada, tapi beberapa. Tapi saya sih nggak hafal ya, karena nggak apa ya, nggak terkenal. Mungkin nggak terkenal di saya ya. Ada imam siapa gitu, tapi saya lupa. Berarti di sini yang kemudian menjadi pendapat mayoritas ulama gitu ya, itu adalah tentang ru'yah hilal. Makanya kalau kita mau ngikutin, karena kita kan orang awam, nggak bisa menggali hukum sendiri, ngikutin pendapat yang kuat, ya kan? Pendapat yang kuat biasanya itu pendapat yang diadopsi oleh banyak ulama. Jadi dari sini sudah ketahuan belum mau pakai metode yang mana yang kuat, ru'yah hilal apa hisab? Ru'yah hilal. Jadi melihat bulan sabit, bukan dengan cara perhitungan. Ngitung tanggalan gitu loh. Nah, berarti ru'yah hilal ya. Oke. Nah, tapi kok masih banyak beda ini ya, ru'yah hilal gitu. Biasanya kalau yang pakai hisab itu mah Muhammadiyah ya, pakai hisab. Selain itu mah biasanya pakai ru'yah hilal. Kadang pas sama, kadang juga berbeda gitu. Nah, sekarang kita ambil yang ru'yah hilal. Dalilnya apa sih? Para ulama ini ada hadisnya gitu ya. Hadis riwayat Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat hilal. Sumu wa aftiru, dan berbukalah ketika melihat hilal. Berbuka ini maksudnya menyelesaikan puasa Ramadan. Berarti akhirnya ternyata mempengaruhi orang ngomong juga ya. Ini Bunia nggak hadir ini. Iya, langsung ngap. Kok saya juga ngap ya Bu?
dari mana ini asal usulnya ya? Siapa? Pak, nyalain itu kipas yang dalam Pak, biar nggak tahu pengap yang di dalam. Bisa kan Eva nyalainnya? Dalilnya adalah sumu liru yatihi. Nah, liru yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Melihat dengan kepala ya. Wa aftiru. Nah, dan berbukalah sama liru yatihi. Nah, ini dalilnya. Gitu ya. Jadi maksudnya berbukalah ketika melihat hilal itu selesai puasa 30 hari atau 29 hari ketika melihat hilal bulan Syawal maksudnya. Berpuasa ketika melihat hilal bulan Ramadan. Berarti memang dari sini gitu ya. Liru yatihi ini tuh melihat ya. Kalau melihat itu melihat dengan mata gitu ya. Teropong pun juga ngelihatnya pakai mata kan, bukan dengan komputer misalkan. Kalau perhitungan sekarang kan pakai komputer, pakai sains dan teknologi. Tetapi dalil ini kuat sehingga jumhur ulama 4 mazhab itu tetap melihat dengan mata. Ya melihat begini. Kalau ada awan gimana? Kan sini nggak kelihatan. Nah, biasanya itu berpendapat hisab. Nanti nggak valid dong. Nggak masalah, nggak valid karena yang diperintahkan Allah itu adalah perbuatan melihatnya. Makanya kemudian ada lanjutannya wahubiyah, dan kalau kemudian tidak tampak maka genapkanlah menjadi 30 hari gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini bulan Sya'ban, nanti tanggal 29 Sya'ban kan nggak mungkin 28 ya. Bulan Komariah itu kan kalau nggak 29 30. Berarti 29 sore itu sudah nanti memantau hilal. Kalau kelihatan hilalnya maka Sya'ban 29, besoknya sumu berpuasa. Tapi kalau dilihat pakai teropong tidak tampak, entah itu tidak tampaknya karena memang belum muncul, tidak tampaknya karena mendung segala macam gitu ya, wahubiyah, maka ketika tidak tampak disempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah ini yang kadang memberikan beda pendapat ya, bagi yang hisab ini kan pakai komputer tuh, perhitungan matematis. Kadang yang hisab ini lebih dulu. Kenapa? Karena pakai matematika. Ramadan tahun depan pun juga sudah bisa dihitung gitu loh. Nah bisa jadi disitulah perbedaannya. Tanggal 29 secara matematika perhitungan itu hilal tuh secara, kan biasanya pakai ilmu geografi gitu ya, ini tanggalan gitu kan ya, itu tuh sudah bulan baru. Tetapi bagi yang ru'yat hilal, karena memang perintahnya itu melihat dengan perbuatan melihatnya. Jadi hasil itu mau akurat tidak akurat bukan itu yang diminta. Tetapi yang diminta adalah perbuatan melihatnya. Jadi bukan akurat atau tidak akurat. Ya akurat tidak akuratnya menurut mata. Kalau memang tidak tampak karena mendung, padahal asli geografi sudah tampak, ya nggak apa-apa. Berarti digenapkan 30 hari. Karena hadisnya ini sahih gitu ya. Ada 2 versi dan sama bunyinya. Liru ya tihi. Jadi yang digaris bawah ini perbuatan melihat dengan mata, bukan fokus pada hasilnya. Karena ada lanjutan dalilnya tadi, kalau tidak tampak pada tanggal 29 maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu juga dengan Ramadan ya, nanti ya 29 Ramadan sudah dipantau hilalnya, kalau tampak berarti besok Syawal. Kalau tidak tampak berarti digenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Begitu ceritanya. Harus ngerti ya, sama ini jangan ngikut-ngikut. Nanti sebenarnya aku tuh ngikut yang mana gitu tuh. Berarti ru'yat hilal. Gitu. Kalau Muhammadiyah memang pakai hisab dari dulu-dulu. Tapi yang jumhur ulama itu adalah ru'yat hilal.
Berarti kemungkinan besar selama ini ikut ru'yah hilal ya. Tahu deh di TV banyak. ya, ikutnya jangan ke orang lah yang harus ngerti dalil. Habis ini kenapa kamu puasanya mulai ini, harus bisa jelasin, maksudnya diri sendiri tuh udah ngerti gitu loh, kenapa puasanya hari ini bukan hari misalkan apa gitu. Sampai sini bisa difahami nggak? Berarti nunggu ru'yat hilal begitu ya. Sama itu nih suka ada perbedaan sama di Arab tuh suka Oke. Padahal sama-sama ru'yat ya. Ru'yat hilal ini ternyata ada perbedaan pendapat lagi. Ru'yat hilal itu ada dua. Sama-sama ru'yat hilal, tapi yang pertama dia menganut ru'yah hilal lokal. Yang mana ini pesan apa baca? Yang kedua, ru'yat hilal global. Nah, ini pertanyaan Bu ini. Apa maksud dari ru'yah hilal lokal? Jadi melihat hilalnya itu hanya berlaku untuk daerah masing-masing. Misal orang Indonesia melihat hilal, ya hilalnya hanya untuk orang Indonesia. Orang Arab Saudi melihat hilal, orang Indonesia belum tampak hilal, nunggu hilalnya sendiri tampak di Indonesia. Itu kalau ru'yat hilal lokal. Jadi melihat hilal untuk daerah masing-masing. Malaysia ru'yat hilal sendiri, Singapura ru'yat hilal sendiri, Australia ru'yat hilal sendiri. Kadang kan begitu. Nah, kadang ini ru'yat hilal lokal. Indonesia kan ru'yat hilal lokal ya biasanya belum tampak karena posisinya lebih timur. Biasanya yang nampak itu posisi yang sebelah barat dulu kan ya. Maka daerah-daerah seperti Aljazair, Maroko, Arab Saudi udah ru'yat hilal juga, mereka tampak. Indonesia tidak tampak. Indonesia ikut Indonesia. Itu namanya ru'yat hilal lokal. Bisa difahami? Jelasin dulu, nanti dalilnya ada masing-masing. Sedangkan pendapat yang kedua itu ru'yat hilal global. Ru'yat hilal global gini, mau tampak hilal dimanapun berada, semua kaum muslimin di negara manapun itu mengikuti. Karena bulannya cuma satu. Contoh, Arab Saudi sudah tampak hilal, Indonesia belum tampak hilal. Nah, orang Indonesia ngikutin tampak hilal dari Arab Saudi. Kenapa? Global, mau sudah tampak dimanapun. Aljazair sudah tampak, Maroko kan lebih barat tuh ya, biasanya tampak duluan, Sudan biasanya tampak duluan. Maka itu juga berlaku untuk negeri-negeri muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Makanya kadang beda gitu ya. Ke Arab Saudi sudah ya, karena Sudan, Maroko itu kan sudah tampak. Kalau yang penganut ru'yat hilal lokal nggak mau, dia nunggu sampai besok Indonesia tampak. Kalau yang ngikutin ru'yat hilal global, udah Maroko sudah tampak, infonya sampai sini sudah, nanti tinggal WA gampang kan, cepet. Satu lagi asap. yang mana yang nampak itu diikutin itu Ya, iya itu yang global, karena satu untuk seluruh dunia. Kalau lokal itu masing-masing negara. Paham sampai di sini istilah? Ya kalau nggak paham tanya dulu aja. ada lumayan ini. Apa karena aku ngaduk sana ya? Enggak, emang apalagi di sana. Oh ya itu ya. Kan nggak bisa ngomong bener. Sesek. Di dalam itu lebih dekat ke dalam. Iya kan jendela itu kan. Nah, itu posisinya agak sedikit gitu doang di sebelah situ. Ini kenapa di luar? Kipasin. Dah. Minyak itu Ami. Angin itu ya. Nggak tahu deh. Makin 30 ke atas kena asap udah letoy. Dulu kayak gini-gini. Gitu ya maksudnya gitu. Nah, masing-masing ulama ini itu juga menggunakan dalil sendiri-sendiri, ada dalilnya dan ulamanya juga ada. Nah, ru'yat hilal lokal itu pendapat siapa? Imam Syafi'i. Pernah dengar lah ya Imam Syafi'i.
Ru'yat hilal global itu pendapat jumhur selain Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i doang. Ini Imam siapalah yang selebihnya tuh siapa? Imam Hambali, terus Imam Maliki, terus Imam Hanafi, macam-macam banyak gitulah, dan kawan-kawan gitu ya. Wahbah Az-Zuhaili, Imam Asy-Syaukani, macam-macam banyak gitu. Jadi yang ru'yah hilal global ini pendapatnya Imam Syafi'i, yang lokal gitu. Jadi sekarang Indonesia udah tahu biasanya ru'yat lokal apa global kalau pemerintah Indonesia lokal, tapi rakyatnya ada yang ikut lokal, ada yang ikut global gitu. Nah sekarang kan ibu udah tahu nih, jadi pendapat ini sama pendapat ini kan tinggal nyari tahu mana yang lebih kuat kan, terus dalilnya ini mana, ini dalilnya mana. Imam Syafi'i ada dalilnya. Nah dalilnya muat ya, situlah ya, sini aja. Ini dalilnya dari hadis Quraib, Ini di kamar mandi aja tuh. karena hadis cerita ya. Buka kasakinya buka. Hadis Quraib dipahami aja lah namanya hadis cerita. Saya bacain hadisnya, panjang ya, cerita perjalanan soalnya. Nggak cariin hadisnya dulu. Berarti selama ini ikut ru'yat hilal lokal ya. Kalau ngikut pemerintah berarti ru'yat hilal lokal. Tapi nggak tahu dalilnya kan? Nah, saya kasih tahu dalilnya. Nah nanti gitu ya. Kadang suka galau tuh ikut yang mana sih? Nah, soalnya Karena kan bulan puasa satu. Duluan, ntar lebarannya duluan. Jangan ngambil Kalau- enaknya ya. Kalau umumnya gini nih orang-orang suka bilang kalau di Arab kan duluan maghribnya apa sih waktunya gitu. Kalau orang-orang umumnya gitu pendapat makanya di sana duluan gitu. Bedanya hanya 4 jam Bu. Harinya maksudnya hitungan hari. Kalau di Arab kan maghrib udah ganti hari katanya. Saya juga kan belum pernah ke Arab. 4 jam padahal. Kalau bukan orang Arab aja, kalau penanggalan Islam memang kalau sudah selesai maghrib, maghrib baru udah ganti hari. Misalkan 1 Syawal tuh mulainya habis maghrib. Iya, dari habis maghrib kan udah ganti hari. Kalau kita kan di Indonesia habis subuh di atas jam 12 baru ganti hari. Nah, ini puasa itu puasanya orang Islam atau puasa orang Indonesia? Iya, makanya kan umumnya di Indonesia gitu, makanya kan sekarang jadi Bingung ya, pengen tahu kan sebenarnya tuh gimana sih ini gitu. Nah ini pahami dulu. Berarti selama ini kalau pemerintah Indonesia tuh ikut ru'yat hilal lokal karena menggunakan pendapat Imam Syafi'i doang. Imam Syafi'i merujuk pada hadis Quraib. Jadi ceritanya begini. Gimana ya hadisnya? Nah ini. Jadi zaman dulu ya, pada zaman sahabat tuh gini. Ada perempuan namanya Ummu Fadl. Siapa? Biar nggak lupa ya. Ummu Fadl. Nah, Ummu Fadl ini mengutus Quraib. Quraib. Quraib nama orang ya Bu ya. Ummu Fadl mengutus Quraib kepada Muawiyah ke negeri Syam. Berarti Ummu Fadl ini nyuruh si Quraib pergi ke negeri Syam buat ketemu sama Muawiyah. Kan begitu ceritanya. Maka Quraib ini tiba di Syam. Syam itu sekarang mana sih? Lebanon, Yordania, Palestina, itu daerah-daerah Syam. Nah, tiba di Syam, terus menyelesaikan, disuruh beli apa gitu ya, jauh ke Syam. Dia tiba di Syam. Nah, ketika Ramadan tiba, saya ada di Syam. Si Quraib ini Ramadan tiba, dia ada di Syam. Dia melihat hilal pada malam Jumat, ceritanya gitu. Di Syam lihat hilal, jadi bukan pakai hisab ya. Lihat hilal kapan tadi? Malam Jumat. Kan lihat hilalnya apakah habis asar? Habis maghrib. Hilal itu apa sih?
bulan itu baru keluar habis maghrib, nggak ada hilal siang itu nggak ada. Jadi melihat hilal itu ya setelah habis maghrib malam Jumat gitu. Nah dia lihat hilal malam Jumat, berarti kalau sudah hilal dia puasa. Dia puasanya berarti hari lihat hilal malam Jumat, puasanya hari Jumat. Besoknya kan udah ya puasa Jumat. Oke, si Quraib ini puasa hari Jumat. Nah setelah dia itu selesai beli apa gitulah dari Ummu Fadl, dia balik lagi ke kotanya itu di Madinah. Berarti Ummu Fadl ini di Madinah. Dia kan udah puasa nih, terus dia balik ke Madinah. Sampai Madinah itu sudah akhir bulan Ramadan. Kok lama banget perjalanan sebulan ya? Kan naik onta. Terus sekarang cuma berapa jam naik pesawat? Jangan bayangin, kan Madinah cuma sampai Syam kan, kalau di peta itu dekat. Ya mungkin nggak ada sesabang sampai Merauke itu nggak ada. Cuma itu kan dulu naik onta. Jadi 30 hari perjalanan. Sampai di Madinah dia itu sudah akhir bulan Ramadan. Sebulan puasa di perjalanan si Quraib ini. Masya Allah, perjalanannya bukan enak naik mobil gitu ya, di tengah padang pasir. Ya Allah, Quraib zaman dulu tuh begitu. Suruh beli apa? Nggak tahu beli apa pokoknya. Ummu Fadl ini mengutus Quraib ini udah gitu ya. Entah ada urusan apa gitu ya. Nggak beli deh kayaknya, diutus ketemu Muawiyah gitu ya. Nggak tahu urusannya apa. Masa ini beli mochi. Mochi yang panjang. Ayo. Nah, sampai di Madinah ketemu sama Ibnu Abbas. Ini sahabat Rasul semua ya. Nah, di Madinah itu ada Ibnu Abbas. Soalnya kalau nggak tak giniin bingung ceritanya kan panjang ya. Ketemu siapa gitu. Ketemu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini tanya sama si Quraib, kamu itu kemarin lihat hilalnya kapan? Gitu kan. Si Quraib jawab, malam Jumat. Berarti aku puasanya Jumat. Nah, terus si Ibnu Abbas tanya, kamu memang lihat sendiri? Kan gitu. Terus dia menjawab, iya, dan orang lain juga melihatnya, nggak cuma aku sendiri. Muawiyah itu gubernur Syam. Ya, Muawiyah juga lihat, orang-orang juga sudah pada lihat. Berarti jelas banget ya malam Jumat itu kok sampai semua orang tuh sampai lihat hilal gitu. Dan mereka juga berpuasa. Terus Ibnu Abbas bilang gini, tetapi kami di Madinah lihatnya itu malam Sabtu. Di Ibnu Abbas lihatnya apa? Lihatnya malam Sabtu. Nah, berarti Ibnu Abbas tuh puasanya hari Sabtu. Beda sehari ya. Nah, lihatnya malam Sabtu, berarti dia puasanya hari Sabtu. Nah, maka kami terus berpuasa sehingga sempurnakan 30 hari sehingga kami melihat hilal. Gitu, karena kalau dia mulainya Sabtu kan jatuhnya 29, iya kan, sehingga dia genapkan menjadi 30 hari. Ini sama-sama mengacu hadis ini ya, li ru'yatihi kan, tetapi perbedaannya tuh ru'yat hilalnya lokal atau global gitu. Nah, kata si Ibnu Abbas, kata si Quraib, lah tidaklah kita itu cukup dengan ru'yat hilalnya puasanya Muawiyah. Maksudnya si Quraib ini, kalau di Syam sudah ada hilal, bukannya kita harus puasa semua ya? Ikutan semua gitu kan. Nah, kata si Ibnu Abbas, tidak gitu. Dia berpendapat sendiri. Menurutku tidak begitu Rasulullah memerintahkan. Jadi ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang, menurutku Rasulullah nggak begitu deh. Gitu. Selesai begitu hadisnya, nggak ada ngomong apa-apa lagi. Ibu-ibu bisa cek di Sahih Muslim ya, di sepanjang ini ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita bahas nih ya. Nah, berdasarkan hadis Quraib ini, hadisnya sahih nggak?
Sahih, yang ada di Sahih Muslim. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Abbas itu mengikuti ru'yat. Itu adzan bukan? lagi oh ini kan prepare pemanasan Jadi lanjut lagi ya. Berarti kan kita ini pendapatnya Imam Syafi'i ya tentang hadis ini nih. Bukan berarti yang ini nggak ngerti hadis ini ya, tapi memahami hadis ini tuh berbeda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa Ibnu Abbas mengikuti ru'yat penduduk Madinah. Tidak ngikutin ru'yat Syam yang sudah duluan, kan begitu. Indonesia nggak ngikutin ru'yatnya Maroko, Arab Saudi gitu kan ya. Dia nungguin hilal besoknya lagi gitu. Nah, ini kan Imam Syafi'i berarti kan. Nah, sampai mana tadi? Terus pendapatnya gini, tidak demikian, Rasulullah memerintahkan kita. kenapa emang Kelebihannya begini, kalau lauknya ayam nggak usah kor-kor, jadi bersih. Beda kalau lauknya tuh ikan, telur, itu nanti drama. Jadi kalau pas ngaji ayam. kalau di rumah Di rumah kalau terpaksa ada itu di halaman ya itu. Jadi nggak harus ayam, telur, mentoknya telur. Diapain aja telur. Tahu gitu gak doyan ya. Rela makan nasi sama sayur doang, tahu gak disentuh. Balik lagi sini ya. Jadi ini kemudian menjadi dalil Ibnu Abbas ini jadiin patokan sama Imam Syafi'i kalau setiap negara, setiap daerah itu berlaku ru'yat hilal masing-masing. Karena Ibnu Abbas ru'yat sendiri di Madinah, nggak ngikut ru'yatnya Syam. Begitu pendapatnya. Nah, jika diteliti kata-kata Ibnu Abbas tadi tidak demikian, Rasulullah memerintahkan kita gitu ya. Itu ternyata yang kata-kata terakhir tadi loh, itu tuh bukan hadis marfu. Maksudnya itu bukan perkataan dari Rasulullah, tapi itu hasil pendapat Ibnu Abbas sendiri. Jadi ini pendapatnya sendiri dari Ibnu Abbas. Azan ya. Pending dulu ceritanya. Ini hadis panjang ini dicermati nanti tak ulang. Belum ketemu yang kuat yang mana ya? Nanti. Nanti kalau ada yang nanya kan itu nih bisa jawab. Kalau tadinya kan Nah, cuma kalau ditanya kenapa di Arab ini kan karena kalau di Arab udah ganti hari maghrib. Jawabnya gitu. jangan puasan ya bu Umumnya gitu orang-orang kalau ditanya. jam puasa gitu ya Iya nggak kuat kami. Nanti deh. kelihatan nggak Bu Erni?
Lanjut yuk. Ih, kembar main di dalam kembar. Belum ini. Ayo lanjut membahas ini ya. Hadis Quraib ini. Mana tadi? Udah ya, itu kan azan ini ya, nanti ditungguin. Udah lah ya, itu azan jauh ya. Sampai mana tadi? Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil bagi Imam Syafi'i tentang kebolehan melakukan ru'yat hilal di masing-masing wilayah. Nah, pertanyaan selanjutnya, wilayah itu seberapa luas boleh melakukan ru'yat hilal sendiri, kan begitu? Per apa gitu loh? Per negara kah, per wilayah kah, atau per apa? Sedangkan batas wilayah itu kan berubah-ubah nggak dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, itu pun sudah difikirkan oleh Imam Syafi'i. Jadi per wilayahnya itu, kalau dulu antara Syam dengan Madinah itu satu negara, ibu-ibu. Satu negara, kan negaranya satu dulu, negara khilafah kan. Jadi Syam sama Madinah itu satu negara, cuma beda wilayah, gubernurnya beda. Kalau gubernur kayak provinsi gitu loh. Nah, berarti ini tuh satu negara. Itu. Andai ini ada WA zaman dulu ya. Maksudnya jalan aja 30 hari gitu kan ya. Makanya ini beda begitu loh. Nah, kalau ada WA mah zaman dulu kayaknya Ibnu Abbas juga kemungkinan ikut gitu ya, karena melihatnya beda. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, bolehnya satu ru'yat hilal satu wilayah itu jaraknya berapa, kan begitu. Ini kan wilayah Syam sama wilayah Madinah. Nah, kata Imam Syafi'i, ukuran jarak, nah dengan ukuran jarak yang mana ya? Nah, ini yang ukuran jaraknya itu satu matlak. Pernah dengar Islam satu matlak enggak? Ini biasanya pakai ini, satu matlak. Jadi wilayahnya itu diukur satu matlak. Satu matlak itu berapa kilo? Satu matlak itu 24 farsah atau sekitar 133 km. Nah, ini kalau mau menggunakan ru'yat hilal lokal harus menggunakan pedoman
satu matla. Satu matla ini boleh ru'yat hilal global sendiri. Gitu. Satu matla berarti 133 kilometer. Gitu. Nah, kira-kira kalau ini dilakukan pada zaman sekarang, bisa konsisten nggak pakai mazhab ru'yat hilal lokal ala Imam Syafi'i? Satu matla itu 133 kilo. Berarti wilayah yang di luar radius 133 kilo itu harus ru'yat hilal lokal sendiri. Beda-beda. Kalau diterapkan zaman sekarang, bisa aja Indonesia itu jadi 9 matla. 100 kilo itu Cilengsi Surabaya udah 100 kilo belum? Udah. Gitu ya. Nah, berarti kalau mau menerapkan ru'yat hilal global, ru'yat hilal lokal, pendapatnya Imam Syafi'i ini Indonesia, gambar Indonesia ya. Indonesia gimana sih? Gini ya, ini Kalimantan lah ya. Nah, ini Sulawesi. Nah, ini Papua. Ini luasnya berapa? Ada yang pernah ngitung nggak? Ini sudah dihitung gitu ya. Ketika menggunakan 133 kilo, kan begini nanti nih. Ini 133 kilo. 133 kilo. Sudah dihitung, ini nanti jadi 9 matla. Gitu. Jadi kalau orang Aceh nanti mau ru'yat hilal lokal, beda sama ru'yat hilal lokalnya orang Sulawesi, karena sudah beda matla. Nanti ada 9 hasil ru'yat hilal lokal. Itu kalau mau konsisten menggunakan dalil Quraib ini ru'yat hilal lokal. Nah, berarti kalau sekarang pemerintah Indonesia menetapkan ru'yat hilal lokal, harusnya kan pakai satu matla. Tapi kenyataannya pakai satu matla enggak? Enggak. Ini kan 9 matla harus satu Indonesia satu. Berarti pemerintah Indonesia itu tidak konsisten menggunakan ru'yat hilal lokal menurut Imam Syafi'i. Karena kalau menurut Imam Syafi'i, kalau mau ru'yat hilal lokal harus satu matla sendiri. Orang Aceh ru'yat hilal lokal sendiri. Aceh sama Jawa Barat kayaknya sudah beda matla ya. Ditarik garisnya itu udah beda. Jawa Barat sama Jawa Timur nanti sudah beda satu matla. Sulawesi beda satu matla, Sorong satu matla. Jadi kalau misalkan mau konsisten pakai ru'yat hilal lokal, kalau orang Aceh sudah duluan lihat hilal, biasanya kan gitu ya, lebih barat itu lebih cepat. Ternyata di Sorong Papua belum tampak, harusnya boleh dia puasa duluan karena sudah tampak lokal. Orang Sorong belum puasa. Tapi kenyataannya kan mau Aceh sudah tampak, mau Sorong belum tampak, pokoknya ngikutin aja yang ada di Indonesia. Makanya di Indonesia itu ru'yat hilal lokal gini. Aceh lihat gitu kan ya. Jawa lihat, Sulawesi lihat, Sorong lihat. Yang mana nih yang lihat duluan? Nanti itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Itu sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i enggak? Enggak. Misalkan yang tampak duluan tuh Aceh, ya udah Jawa Barat ikut, Jawa Tengah ikut, Sorong ikut. Padahal kalau dilihat sendiri mah belum gitu ya. Nah, itu kan kalau dalam kaidah satu matlaknya Imam Syafi'i itu enggak benar. Gitu. Nah, dari sini bisa dipahami enggak? Memang iya benar ikut ru'yat hilal lokal Imam Syafi'i, pendapatnya kan begitu. Tapi tidak sesuai dengan kaidah ukuran jarak satu matla. Bisa difahami? Kayak gitu. Berarti terus kalau lihat hadis Quraib tadi lemah ya. Ibnu Abbas ini lihat hilalnya sendiri. Sedangkan kalau Quraib lihatnya lebih dari 3 orang. Muawiyah lihat dan orang-orang selain mereka berdua juga lihat. Berarti Ibnu Abbas ini nggak ada saksi. Padahal lihat hilal itu harus saksi. Saksinya berapa sih? 2 ya. Ibnu Abbas ini nggak ada saksinya. Berarti pendapat dia itu tentang ru'yat hilal lokal itu lemah. Gitu. Berarti kuatan Quraib tadi di Syam karena dilihat Muawiyah juga lihat dan orang-orang lain juga lihat. Jadi semuanya pada puasa. Nah, Ibnu Abbas dia menggunakan pendapat sendiri. Nah, sedangkan sumber hukum syara, di review lagi yang kemarin, ada 4 kan? Al-Quran, hadis,
ijma sahabat. Ini tuh bukan ijma sahabat. Ini bukan ijma sahabat, ijtihad sahabat. Kalau ijma itu pendapat dari sahabat yang banyak. Ini ijtihad, bukan pendapat banyak orang, pendapat sendiri. Jadi pendapat sendiri seorang sahabat itu tidak masuk sumber hukum syara. Yang masuk sumber hukum syara itu adalah pendapat banyak sahabat. Nah ini si Quraib aja nggak setuju sama Ibnu Abbas, dia sendirian. Gitu. Berarti hadis Quraib tentang bolehnya ru'yat hilal lokal masing-masing daerah itu hadis yang lemah. Dilihat dari satu, pendapatnya sendirian Ibnu Abbas lawan pendapat yang mayoritas. Yang kedua, ucapan Ibnu Abbas tadi itu tidak berdasar pada Rasulullah, itu pendapatnya sendiri, hadis marfu. Yang ketiga, kalaupun memang Ibnu Abbas ini benar lihat hilal gitu kan ya, tetapi satu matla ini tidak dipakai, tidak bisa dipakai pada zaman sekarang. Contohnya Indonesia kalau pakai konsisten pakai hilal lokal itu harusnya ada 9 matla gitu. Jadi tidak sesuai sudah. Nah, berarti kalau ini lemah, maka pendapat yang kuat adalah ru'yah hilal global gitu ya. Kenapa? Karena gitu ya, li ru'yatihi, melihat hilal dengan mata gitu ya. Jadi pendapatnya Quraib, nah ketika dia melihat bulan di Syam, harusnya di Madinah juga ikut puasa. Dulu kan kendala teknologi. Kalau sekarang lihat hilal di Maroko sampai Indonesia sampai nggak? Sampai, tinggal di WA kayak gitu. Jadi makanya ru'yat hilal global ini pendapat yang kuat menurut para ulama ya, karena pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi kalau ikut ru'yat hilal global alasannya bukan ikut Arab Saudi, tapi mengikuti ru'yat hilal global gitu, yang roji kan ada ya. Ya memang benar sih ru'yat hilalnya kan karena duluan biasanya tuh Sudan, paling timur tuh Sudan, Maroko itu terlihat duluan, Arab juga terlihat dulu. Nah kalau orang yang nggak tahu kan Indonesia, kamu kan orang Indonesia, masa Ramadannya ikut orang Arab sih, lebarannya ikut orang Arab. Nah itu karena belum tahu ilmunya gitu. Terus yang ditanya gitu karena asal ngikut aja ya, gak bisa jawab gitu ya. Terserah aku dong, malah jadi debatku usir karena nggak pakai ilmu gitu. Gue kenapa kamu lebarannya kok ngikutin orang Arab sih gitu? Saya nggak ngikutin orang Arab gitu ya, saya ngikutin ru'yah hilal global. Maksudnya itu barang siapa yang sudah tampak hilal dimanapun berada gitu ya, maka dimanapun dia di negara apapun sudah masuk awal maupun akhir Ramadan. Jadi tidak melakukan ru'yah sendiri gitu. Ini secara fikih loh ya, secara fikih itu seperti itu. Jadi disimpulkan penetapan awal dan akhir Ramadan itu pendapat yang rojih, yang kuat adalah ru'yah hilal global. Ini pendapatnya jumhur. Kalau ini Imam Syafi'i. Sebenarnya boleh nggak pakai Imam Syafi'i? Boleh, asal konsisten satu matla. Dan ini merepotkan nggak di zaman sekarang? Nanti tidak terjadi kesatuan kaum muslimin. Orang Islam kok lebarannya beda. Orang Islam puasanya beda. Kalau di berita tuh nih, itu kan di pemerintah tuh yang setelah suka saling ngabarin tuh dari kota ini udah kelihatan belum, kota ini kelihatan belum, terus sudah kelihatan nih di sini, kan ikut yang mana gitu. Yang mana kan? Padahal yang kota lain belum kelihatan kan? Kelihatannya baru besok. Nah kalau konsisten ikut matla, yang kota lain belum kelihatan, jangan puasa besok. Besoknya lagi sampai karena beda matla. Tapi kenapa disuruh bareng? Padahal itu nggak konsisten. Itu karena sentimen
kebangsaan tadi. Ini loh orang Indonesia sendiri. Padahal Malaysia sama Indonesia kan deket nggak? Deket. Ini loh orang Malaysia sendiri. Jadi kayak sentimen apa namanya, asobia. Pernah dengar asobia? Asobia itu merasa ya pokoknya aku bangsaku sendiri ya sendirilah, nggak ikut bangsa-bangsa lain. Padahal akidahnya sama, Ka'bahnya satu, Tuhannya satu, nabinya, kitabnya udah kan, harusnya kan jadi persatuan kaum muslimin gitu. Nah ini sebenarnya perbedaan pendapat ini karena tadi, jadi kita nggak memungkiri ya, memang para ulama itu ada beda pendapat. Cuma sikap kita ini yang bukan ulama, bukan siapa-siapa kan tetap harus belajar, terus mengambil pendapat yang paling kuat, yang kita ikuti gitu sebagai seorang yang beriman dan berilmu gitu. Begitu. Jadi kita nanti kapan awal Ramadan nunggu ruyat hilal global. Tahu dari mana? Ya banyak. Ya karena ruyat hilal global, ibu-ibu juga harus berpikirnya global dong, jangan lokal gitu ya. Ikutin website Al-Haramain dari Arab Saudi, ikutin di Facebook apa gitu ya. Kalau sudah apa tuh namanya muncul ya hilal sin of ketinggian apa gitu, oh berarti hilal sudah tampak di Sudan gitu. Oh berarti besok puasa. Biasanya Indonesia gini, masih memantau tanggal 29 itu ya, nggak ketemu. Iya, karena biasanya wilayah paling timur itu paling lama tampaknya. Kan bulan itu kan begitu ya, paling tampak cepat itu bagian barat. Makanya kadang memang begitu, nggak tampak. Maka biasanya Indonesia itu menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari, makanya beda. Ada syaratnya berapa derajat? Oh iya, ada syaratnya juga. Makin kesini derajatnya tambah 2 derajat. Nggak tahu tahun ini derajatnya tambah nggak ya. Gitu, ada kesepakatan negeri-negeri ASEAN, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina gitu ya, harus ada ketinggian berapa kayak gitu. Bukan hilal-hilal tampak. Udah tampak dulu kan di Kuningan udah tampak ya, yang aneh itu sudah tampak di Kuningan tapi nggak memenuhi derajat gitu. Akhirnya yang sudah ini yang waktu penetapan akhir Ramadan ya, belum nggak udah masak ketupat yang masuk ngalamin itu 2000 berapa ketupat udah jadi ya, karena di daerah lainnya tuh hilal global tuh Maroko udah tampak. Tahu nggak Bu, Australia tuh deket banget nggak sama Indonesia? Deket. Australia itu sudah tampak loh. Australia sama Pulau Jawa itu cuma 300 laut Jawa kan ya. Itu karena kurang derajatnya gitu ya, cancel lebarannya gak jadi besok. Akhirnya mak-maknya pada masukin ketupatnya ke dalam kulkas itu ngikutin. Ya kan kayak nggak feelnya hari rayanya bukan besok gitu. Jadi begitu. Nah, ya kalau orang yang di desa-desa itu kan belum paham ya, memang ngikutin pemerintah gitu. Tapi pemerintahnya tuh nggak konsisten. Ya benar ikut Imam Syafi'i tapi tidak satu matlah. Ini malah menjadikan perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Karena selalu nggak kelihatan Bu gitu. Jadi amannya biasanya kita tuh lebih dulu, yang ruyat hilal lebih dulu, lebarannya lebih awal. Jangan ini ya, puasanya lebih belakangan lebarannya ikut duluan. Ada itu keluarga saya begitu gitu ya. Emang kalau mundur sehari ya lebaran juga mundur sehari. Harusnya mundur sehari. Nah masalahnya begini, kalau ini puasanya Jumat ya kan, padahal kan lebarannya harusnya Sabtu gitu ya. Tapi kalau yang lokal ini baru lebarannya besok, lebih mundur gitu kan ya, berarti kan yang lokal ini hari tasyrik dia puasa haram. Jangan bingung lagi, ini harus ditetapkan dulu. Kemarin kan gitu kan jadi puasa, sekarang kan nggak bingung lagi, jadi haram puasa di hari raya pertama. Kalau yang ngikutin awal Ramadannya misalkan belakangan, tinggal di ini ya, di apa, di kodok ya kan, berarti sih Ibnu Abbas ini kan mengkodok harusnya. Orang puasanya itu mulai Jumat dia nggak puasa kan,
dia puasanya hari Sabtu. Makanya jatuhnya dia 29, dia genepin 30 hari. Kodok yang begini. Kalau tahunya baru setelah selesai ilmu ini ya, kemarin ikut lokal ya. Orang-orang mah yang global sudah Jumat kan, tapi karena ikut lokal, saya puasanya Sabtu, baru dapat ilmunya. Kemarin hari Jumat tidak berarti dia wajib kodok 1 hari yang dia tinggalkan tadi. Kemarin gimana ya? Berarti udah kurang 1. Ya mudah-mudahan. Lebaran pas Idul Adha kita Kalau dari kan emang udah dijelasin, Idul Fitri belum kan? Idul Adha beda lagi, bukan pakai ini. beda lagi. Oh, Idul Adha udah pernah ya? Udah. Iya, beda lagi, bukan pakai ini. Kalau Idul Adha, kalau Idul Adha itu tuh pakainya tentang hadisnya yang lain, tentang hadis imam di Arab tuh. Kalau Idul Adha kan terkait dengan puasa kan. Ibadah haji. Haji itu kan di Mekah, di Arafah. Simpelnya gitu, ngikutin sana. Laki-laki Indonesia pakai royat lokal. Beda. Nah, Idul Fitri dulu difahami. Biar nggak salah. Maksudnya kalau misalkan kemarin toh bener hilal global, sekarang tuh udah ngerti dalilnya gitu. Nanti kalau ada khilafah tegak kembali ya, itu nanti penetapan awal dan akhir Ramadan itu ditetapkan oleh khalifah biar tidak terjadi perbedaan pendapat. Kan seluruh dunia kan. Kalau kekhilafahan itu kayak dulu 13 abad itu kan ketika sudah maju ya, udah ada fax, telegram, bukan telegram yang itu ya, fax email dulu itu ya. Itu Idul Fitri, Idul Adha itu sama seluruh dunia. Karena ada khalifah yang menetapkan menggunakan ru'yat hilal global. Sekarang aja karena sudah tersekat-sekat sama nation state ya. Kamu orang Indonesia, kamu orang Maroko, kamu orang Arab. Hilalnya beda. Dengan bulan itu kan hanya 1 kan ya. Enggak ada 9 kan, atau per mata enggak ada, bulannya 1 aja. Gitu. Buminya juga 1. Jadi tampak 1 ya berlaku untuk semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti nunggu ru'yat hilal global. Lihat-lihat aja lah itu. Biasanya di grup-grup banyak kan? Oh, Arab Saudi sudah tampak. Oh, berarti ikut. Ternyata bukan Arab yang ngomongin, Sudan. Ya udah sama aja Sudan itu ya. Kalau Sudan itu masih di bumi enggak? Oh masih gitu, nggak di Mars ya gitu. Maroko itu juga masih di bumi yang sama. Udah beda planet. Udah bukan beda planet. Jadi bulannya sama gitu. Ini karena apa ya? Kalau menurutku sih pemerintah Indonesia tuh terlalu nation state, terlalu kebangsaan gitu loh. Gitu ibu-ibu. Nanti kabar-kabar ya kalau udah dapat info. Karena itu kali ya, karena dengan mazhab Imam Syafi'i itu. Iya. Banyak Ya, tapi boleh-boleh aja, tapi dianya nggak konsisten. Seluruh Indonesia padahal Subang belum kelihatan, tapi di Aceh udah kelihatan. Pokoknya Subang harus ikut puasa besok. Kan harusnya boleh sendiri dong. Kan sudah beda matlak. Gak salah pendapat Imam Syafi'i karena ini mazhab besar gitu ya. Tetapi yang salahnya itu adalah pengaplikasian. Terus kalau memang kita maksa banget satu matlak, ini kan jadi Cirebon sama Surabaya itu nanti beda gitu. Sudah tidak konsisten, tidak relevan gitu. Kalau ngamalin satu matlaknya Imam Syafi'i, ya nanti antara Palestina, antara Lebanon sama Madinah beda nanti. Itu kan sudah lebih dari satu matlak. Kalau konsisten loh ya, pakai hilal lokalnya Imam Syafi'i. Ya berarti nanti kalau satu provinsi beda-beda ya. Beda, apalagi satu pulau sih bisa beda loh. Pulau Jawa itu berapa kilo sudah? Berapa kilo? Berapa ya? 500 kilo ada ya? Udah 5 matlak. Makanya tadi coba deh, Cilengsi sama Surabaya itu udah lebih dari 100 kilo belum? Udah, coba cek aja di Google ya. Saya tik poin di rumahnya Bu Dewi
terus saya ke Madura. Nah kalau memang penasaran banget ya, itu kayaknya udah 100 kilo deh. Enggak deh, coba saya dari sini ke Jogja berapa kilo ya, itu udah 1 matla kayaknya. Nanti mertua di Jogja karena ngikutin 1 matla, tapi kan nggak begitu, nggak konsisten kan, ya gitu. Tapi kan waktu sholat aja beda ya kayak sekarang ya. WIB, WIT. Ya, ada warung di sini mah. beda 1 jam. Kayak buka aja berarti kayak bukan ntar. Mana udah buka, kita belum. Itu masih mending beda menit. Nah kalau beda matla nanti beda hari. Gitu ya. Yang penting punya nasi, pokoknya tunggu berita. Iya. Ya paling ada mie ya. ini sholat Idul Fitrinya. Kalau perkara batalin mah gampang, tinggal makan ya. Yang bahaya itu apa? Awal Ramadannya. Pokoknya 29 Sya'ban itu besoknya jangan makan apa-apa dulu. Takutnya sudah hilal, sudah tampak gitu loh. Kan ada yang begini ceritanya. Kasus kemarin ya. Udah diwanti-wanti sama saya tuh. Ini 29 Sya'ban, seluruh dunia tuh lagi mantau hilal. Kamu HP jangan sampai habis baterai. Aku udah pesen gitu ya sama anak-anak mahasiswi gitu. Ya gitu. Namanya anak-anak kita ketiduran. Habis tidur biasalah minum. Makan roti, makan permen, HP-nya dicas. Terus bilangin, jangan dicas dulu, lihat info. Pokoknya jangan makan minum dulu. Nggak sengaja udah kebiasaan habis bangun tidur minum, makan roti. Baru buka WA saya itu jam 9 pagi. Masa berarti tadi malam Maroko sih? Iya ini infonya tadi aku dapatnya jam 3 subuh. Iya aku nggak buka HP, terus gimana dong? Gimana itu? Dia wajib puasa. Tapi tadi sudah makan nggak hari itu, padahal udah makan roti. Tapi baru tahu infonya jam 9 pagi. Dia wajib puasa sampai maghrib. Tapi nanti dia harus ganti hari itu. Dia nggak boleh dilosin. Kan tadi aku udah terlanjur makan roti. Tahu ini bulan Ramadan? Tahu nggak ada hajat udzur lainnya? Nggak boleh kamu makan. Kamu niat puasa. Meskipun taunya jam 1 siang. Jam 1 siang mulai niat puasa. Tapi dia wajib ganti 1 hari. Oh begitu. Iya nih fikih nih ilmunya begitu. Jangan sudah tahu jam 1 alah sekalian makan siang gitu. 12 nanti aja. Karena itu sudah tahu hari itu adalah bulan Ramadan. Makanya nanti 29 Sya'ban bangun tidur jangan makan dulu, lihat HP, lihat info-info. Kalau memang puasa nggak sempet sahur, lanjut puasa. Sah kan nggak tahu sahur? Kecuali udah minum air putih dulu atau ngopi dulu, lain cerita nanti. Tetap ganti tapi lanjut puasa. Begitu ibu-ibu fikihnya ya. Ini antisipasi aja sih, soalnya tahun lalu tuh kasus anak-anak gitu teh ada. Ya aku gimana? Ini aku buka WA masih sambil makan roti. Ya Allah, enak banget ya. Dosa kalau kamu masih lanjut makan, sudah tahu ini bulan Gini. sambil buka WA gini. Aku tuh waktu balesin itu lucu-lucu gimana gitu ya nih. Ya gitu. Nah, memang begitu sih. Itu fikirnya begitu itu. Berarti kalau tanggal umumnya tanggal berapa sih? Ada 1. Iya, 28. Hah? tanggal 1 itu 1 Maret. Pokoknya kita punya nasi di Magicom, ada telur, Wah, ini mah ada janjinya udah beli daging nih. Udah munggah. Hah? siapin nasi. Munggahan dia munggahan aja ngikutin adat silahkan. Tapi puasanya jangan sampai Iya berarti kan salah. yang kita harus siap-siapnya itu tanggal 1 Maret. 1 Maret. Pokoknya 29 lah. Ya, biasanya pokoknya Dua iya, lap- Sabtu. Kemarin tuh ini tanggalnya beda. Barang kan 1 Januari. Iya, pokoknya di tanggal 29 Saban itu intinya kita udah pokoknya siapin di nasi aja Ini deh. kan nanyanya kan 1 Tanggal Maret. 29 Saban. Iya 29 Saban itu tanggal berapa nih? Soalnya kan kita suka nggak connect sama 1 Maret ya. 1 Maret. Maret. Kan sekarang kan sampai tanggal 28 nih. Kita beda Januari dong sama 31 suami. ya. Januari 31.
kadang kan kalau suami aduh jelasinnya panjang bener. Kayak Umi Kemudian 1 Januari kan Ya sebisanya aja lah, Bu. Iya. Kalau 29 Saban berarti 28 Februari jatuhnya. Berarti kalau misalnya kemungkinan bulan ini sudah digenapi, tanggal 1 Maret itu sudah Ramadan. kamu puasa ya, aku makan ketupat. Udah boleh itu juga. Ya tadi kalau untuk keluarga inti suami ya sambil dijelaskan sepahamnya aja, semampunya. Kalau memang dia mbok nyampe otaknya ya, misalkan nggak nyampe apa gitu ya, ya dihargai aja pendapatnya gitu kan ya. Maksudnya biasanya kan kita duluan ya, ya kita menghormati aja. Kalau suami masih pengen puasa besok ya disiapin gitu ya, kita makan ya makan, tapi nggak langsung mengolok-olok gitu, enggak. Itu namanya nggak punya adab gitu ya. Pinter bener tapi nggak beradab, jangan gitu. Contoh aja nanti suaminya bercandanya gitu, kamu masih puasa, aku makan ketupat. asal nggak marah loh. akhirnya Enak kok. Jangan begitu juga, nanti Kalau bisa kan puasa bareng-bareng. nanti Sampai terkategori kan udah tahu. terkategori pinter, ngerti tapi nggak beradab kan sama suami. Kalau suaminya mau disiapin sahur, siapin. Yang penting sudah ada penjelasan tadi, gitu ya. Yang penting dalam rumah tangga itu jangan ribut lah masalah hukum ya. Gimana tinggal akhlaknya aja tadi. Jangan sampai kita tuh paham tapi akhlaknya nggak jalan gitu sama suami. Bercanda tuh yang nggak ngantuk. Ya, karena terjadi juga seperti itu. Makanya ini kadang tak kasih prolog dulu ya, karena nanti di keluarga inti, keluarga besar seperti itu ada kegalauan masing-masing. Kita cukupkan sampai sini dulu ya ibu-ibu ya. Ini materi mah udah sampai semua, mudah-mudahan mah bisa difahami ya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.